Yang tengok sahabat tak macam tengok Nabi. Yang tengok Nabi namanya sahabat, yang tengok sahabat namanya tabi'i. Tapi tabi'i ini dia harus lama sikit dengan sahabat. Rasul tak harus. Tengok Rasul 5 menit saja, 1 menit, yang penting tengok Rasul atau Rasul tengok dia, selesai masalah, settle. Karena setelah syahadat, amal yang paling afdal adalah tengok wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah lughatan at-tariqah wa istilahan ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlin aw fi'lin aw taqririn aw ila sahabi aw tabi'i fa hiya ala hadha muradifatun lil hadis bil ma'na mutaqaddim. As-sunnah lughatan. As-sunnah lughatan secara bahasa adalah at-tariqah, jalan. Apa hadisnya itu? Man sanna apa? Man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat jalan-jalan yang baik. Yang mana jalan yang baik itu dulu tak ada, kemudian Anda buat. Setelah ada, semua orang ikut jalan ini, maka Anda mendapat pahala, dan orang yang ikut jalan Anda juga mendapat pahala. Karena itu sunnah maknanya jalan atau style, thariqah. Setiap orang punya style masing-masing. Dalam berpakaian pun ada yang punya style masing-masing kan. Dalam mengajar ada yang punya style. Ada orang mengajarnya memakai PowerPoint, ya kan? Ada orang mengajar memakai tulis, ada orang mengajar macam saya ini, jarang pakai PowerPoint, jarang menulis. Ada orang macam-macam. Ada orang mengajar dengan menyanyi, ada orang mengajar dengan funny. Semua itu adalah thariqah, thariqah style. Secara istilah, apa itu sunnah? Ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan hadis. Sunnah sama dengan hadis. Min qaulin au ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au ila sahabi awit tabi'i. Fahiya ala hadza muradifatun lil hadis bi maknal mutaqaddim. Maka dengan makna ini sunnah dan hadis itu maknanya sama. Wakila al haditsu khasun bi qaulihi wa fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnah amah. Dikatakan hadis itu hanya untuk perkataan dan perbuatan. Adapun sunnah perkataan, perbuatan dan persetujuan. Amah, lebih umum daripada itu. Paham ya? Jayyid. Al-khabar lughatan diddul insya. واصطلاحا قيل مرادف للحديث وقيل وما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ما جاء عنه ومن ثم قيل لمن يشتغل بالحديث. Bukan min thumma, min thamma. Thammanya dalam bahasa Arab maknanya hunak. Dalam bahasa Arab dipakai dalam tertentu. Engkau tengok adikku tak? Engkau tengok adikku kah di mana? Sana. Dari sana macam itu. Dari sana. Silakan. Bil hadis muhaddits wa bit tawarikh wa nahwiha. Akhbari. Oke. Ada yang pernah belajar balaghah di sini? Ada yang sudah ambil kos balaghah? Belum. Oke. Ada yang pernah ambil kos nahwu? Kalau tak ambil kos nahwu terlampau itu. Oke. Pernah dengar namanya jumlah khobariyah? Pernah dengar namanya jumlah insya'iyah? Oke. Jadi setengah penat, ini sikit penat, setengah penat selesai. Ada khobar dan insya. Kan al-khobar lughatan diddul insya. Khobar itu secara bahasa lawannya insya. Mudah, kalau memang Anda nak tahu sesuatu, sebutkan lawannya. Apa itu buta? Hah? Tak bisa melihat. Mudah, kalau Anda nak tahu buta, sebutkan lawannya. Apa itu? Kurus?
Tak gemuk. Macam itu. Apa itu gemuk? Tak kurus. Memang. Anda kalau nak mengetahui sesuatu, sebutkan lawannya. Apa itu khobar? Khobar itu didul insya. Jayid. Khobar kita biasa mengatakan ini adalah mengkhabarkan. Apa itu mengkhabarkan? Secara mudahnya, ada perkataan, ada reality. Khobar adalah yang reality lebih dahulu daripada perkataan Anda. Saya katakan, Ustadz Akif sudah datang tadi pukul 6. Saya cakap pukul 10. Maknanya datangnya bila? Pukul 6. Saya cakapnya pukul 10. Mana yang lebih dahulu? Cakap saya atau datangnya Ustadz Akif? Datangnya. Itu namanya khobar. Khobar adalah saya mengatakan sesuatu yang telah terjadi. Itu namanya khobar. Insya sebaliknya. Insya itu saya mengatakan dan sesuatu itu belum terjadi. Tapi saya mengatakan agar itu terjadi. Macam saya katakan, tuangkan saya air. Ketika saya mengatakan, dia belum menuangkan. Tapi setelah saya mengatakan, dia menuangkan. Dia tuang. Itu namanya insya. Jadi saya cakap, baru terjadi. Khobar, terjadi dulu baru cakap. Waktu kan di dalam, karena itu kan, khobar ini boleh dusta, boleh tak dusta. Insya tak boleh dusta dan tak boleh tak dusta juga. Tak ada sedikit katib dalam insya. Karena saya menyuruh. Saya menyuruh, saya tidak mengkhabarkan. Menyuruh itu tidak boleh disifati dusta atau tak dusta. Khabar boleh disifati dusta atau tak dusta. Ustadz Akif datang tadi jam 6, ternyata masih di Johor. Habib ini dusta. Kenapa? Karena perkataannya dan reality tak sama. Kalau menyuruh, tak mungkin dusta karena realitinya belum ada. Jadi Anda tak boleh menyamakan atau tidak menyamakan. Karena itu insya itu tidak boleh. La yusofu bisidki wal kadhib. Berbeza dengan khobar, boleh disifati dengan asidku wal kadhib. Oke. Al-khobar lughatan didul insya wastilahan kila muradifun lil hadis. Sama seperti hadis. Wakila huwa maja'an ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibilang khobar itu adalah yang datang daripada selain Nabi. Hadis yang datang hanya daripada Nabi. Jadi Anda tak boleh yang datang daripada Sayyidina Umar hadis, tak boleh. Tapi dikatakan apa? Khobar. Wa min thamma qila liman yastaghilu bil hadis muhaddis. Karena itu kan orang yang setiap hari bekerja di dalam bidang hadis namanya apa? Muhaddis. Di dalam tarikh histori namanya apa? Akhbari. Bukan muhaddis tapi apa? Akhbari. Dan akhbar itu dari selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk Rasul namanya sirah. Bukan tarikh Rasul, tapi siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeza ya, orang yang bekerja dari dalam hadis namanya muhaddis, daripada histori namanya akhbari. Ini adalah efek daripada yang mengatakan hadis dari Rasul, khobar daripada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tarikh khulafaur rasyidin, bukan sirah khulafaur rasyidin, berbeza. Wakila al haditsu akhas minal khobar, fakullu haditsin khobar, fakullu haditsin khobarun wala aksa. So, tengok. Sekarang hadits lebih khusus daripada khobar. Khobar lebih umum.
Apa wajah umum dan wajah khususnya? Wallahu alam, saya tulis di sini kemarin saya murojaah ini. Hadis itu hanya untuk Rasul. Khobar itu boleh untuk Rasul, boleh untuk selain Rasul. Dibilang wajah al khobar an Sayyidina Umar bin Khattab, wajah al khobar an Sayyidina Abi Bakar. Tapi tidak boleh Anda cakap ja'al hadis. Dan Anda juga boleh mengatakan wa khobarur Rasul, boleh. Sering itu di dalam kitab hadis wa khobar, wa kama fil akhbar, kama fil akhbar. Di sini pun dikatakan kan. Oh ini ahadits. Sama ya, ini dikatakan akhbarun katsirah, ahadits katsirah, boleh. Akan tetapi hadis hanya untuk Rasul. Akhbar boleh untuk Rasul dan untuk selain Rasul. Karena itu akhbar lebih umum daripada hadis. Oke? Al-atharu lughatan. Al-atharu lughatan baqiyatud dar wa nahwiha wa istilahan. Apa itu athar? Apa ya? Saya tak tahu bahasa Melayunya athar itu. Kalau ada rumah lama sudah tertinggal lama 100 tahun, sudah mulai rusak, hanya tersisa dindingnya, apa namanya itu? Ya macam itu, peninggalan. Athar, pusaka, yaitu baqiyatud dari wa nahwuha, yakni hal-hal yang tersisa itu namanya athar. Jadi Anda makan durian, kemudian ada bau-bau durian, itu namanya athar. Yakni sesuatu yang tersisa daripada sesuatu yang lain itu namanya athar. Secara istilah apa? Silakan. Qila muradifun lil hadis kama qala an-Nawawi innal muhadditsina yusammuna marfu' wal mauqufu atharan. Dibilang athar itu menurut Imam Nawawi sama dengan hadis. Karena kenapa para muhaditsin mengatakan hadis marfu dan hadis mauquf adalah athar, sama. Oke? Wakila huwa ma jaa'a 'ani sahabah yakni anna al-athar yutlaqu 'ala al-mauquf. Wallahu alam, ini yang kemungkinan di dalam kitab hadis sering dipakai. Athar biasanya selain daripada Rasul, yakni wa an atharit tabi'i wa athari sahabah. Kenapa? Karena kita tengok daripada makna lugawinya ya. Athar itu kan sisa, bagi. Dan sahabat dan tabi'i adalah bagi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah peninggalan warisan daripada Rasul. Karena itu apapun yang datang daripada sahabat dan tabi'i namanya athar. Dari Rasul namanya hadis, karena memang kena dibedakan. Karena yang datang daripada Rasul tak sekuat yang datang daripada sahabat dan tabi'i, tak sekuat yang datang daripada Rasul. Karena itu dinamakan hadis dan athar, agar berbeza, sama-sama kalamnya, tapi ini kalamu Rasul, ini kalamu tabi'i. Bezanya apa? Beza. Kalamu Rasul tak pernah salah. Kalamnya selain Rasul boleh salah, boleh betul. Ayo. Wala'alla wajahahu anna al-athara baqiyatu syai'. Mungkin kenapa dikatakan daripada sahabat itu athar, karena yang namanya athar adalah sisa daripada sesuatu. Wal khabar ma yukhbaru bihi falamma kana qaulu sahabi baqiyatan min qaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa kana aslu akbar innama huwa anhu sallallahu alaihi wasallam nasaba an yusamma qaula sahabi atharan wa qaulul Mustafa khabaran. Dibilang khobar adalah apa yang dikhabarkan, dan ketika perkataan sahabat adalah sisa dan bagi daripada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan pada sahabat itu adalah athar, dan perkataan Rasul adalah khobar. Oke? Wa bihadza zahara anna sunnah wal hadis wal khabar wal atharu alfadu mutaradifatun li ma'na wahid. Dan dengan ini tampak bahwasanya sunnah, hadis, khobar, athar maknanya adalah sama. Banyak yang mengatakan 3 makna ini atau 4 sunnah, hadis, khobar, athar itu mempunyai makna yang sama. Apa itu? Dia adalah yang
nisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada perkataan, perbuatan, persetujuan atau apapun yang dinisbatkan kepada sahabat ataupun tabi'in. Terus kalau ada yang mengatakan wafil khobar, oke. Madam selama makna sunnah itu boleh dari Rasul, dari sahabat dan dari tabi'i, kemudian di kitab dikatakan wafil khobar, ini dari mana? Apakah dari Rasul? Kan mazhal mujmal kan? Dibilang untuk menentukan wafil khobar kan tak mungkin kan ini dari Rasul dan dari sahabat dan dari tabi'i, tak mungkin. Harus dari salah satu. Terus kalau dikatakan di dalam hadis wafil khobar, ini hadis apa? Apakah ini hadis mauquf, marfu atau maqtu? Dikatakan anta tengok indikasinya, tengok tanda-tandanya. Dibilang wa qara'inur riwayah anir rasuli wa sahabah wa tabi'in tu'ayyin wa tuhaddidu mafhuma hadhil mustalahat. Wa fil khabari, contohnya ya, wa fil khabari anna sholata dhuhri arba'a raka'atin. Anna sholata dhuhri arba'u raka'atin. Tak mungkin itu daripada sahabat, mustahil. Kenapa? Yang boleh menentukan sholat duhur itu berapa hanya Rasul. Sahabat tak punya hak untuk menentukan berapa sholat, berapa rakaat, bila tahajud. Itu semuanya tauqif, hanya berasal daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu biasa. Kadangkala sebuah lafaz maknanya mujmal. Saya nak cakap pasal filsafat lughah terlalu tinggi nanti. Ada beberapa lafaz itu maknanya mujmal. Yang menentukan maknanya adalah qara'in. Macam fi'il mudhari'. Apa maknanya fi'il mudhari'? Kalau fi'il madhi kan lampau. Fi'il mudhari', sedang atau loh. Ketika Anda mengatakan akif yakul, apa maknanya? Atau akan makan, jelas itu sedang atau akan. Yang benar mana? Kan tak mungkin dua-duanya kan? Yang terjadi cuma salah satu. Mana? Sedang atau akan? Anda gemuk karena itu Anda cakap sedang makan, serono, bukan akan makan. Karena itu yang menentukan adalah qara'in. Mungkin qara'in haliyah, Anda melihat nakih, wah ini sedang makan. Atau di dalam lafadznya diberi an yakul. Kata-kata an itu untuk menjadikan fi'il mudhari' itu khusus untuk mustaqbal. Ketika ada an, maknanya bukan sedang makan, tapi akan makan. Itu namanya adalah apa? Qara'in. Sama al-khabar wal hadis ini untuk tiga. Yang menentukan untuk siapa, tak mungkin di dalam sebuah lafaz satu maknanya untuk tiga-tiga ini, tak mungkin. Maknanya hanya untuk salah satu. Yang mana? Qara'inur riwayah tu'ayyin hadza. Namanya qarinah muayyinah. Ada lagi di dalam balaghah namanya qarinah sharifah. Namanya apa? Qarinah sharifah. Sampai sini ada yang tanya. Pas saya sudah lewat, ini akan ada bab baru lagi, al-hadisul qudsi. Boleh pasal hadis musalsal. Nanti belum lagi nanti akan ada hadis. Kita akan baca dulu, maksudnya yang sudah sudah lewat ini loh, fadlu ilmil hadis wa syarafu ahlih wa ta'arifu awaliyah. Ada yang tak paham tak? Nanti masalah hadisul musalsal, hadisul mu'dol, hadisul mursal akan ada babnya masing-masing. Nanti kalau saya jelaskan sekarang pelik lagi nanti. Sila. Adakah ni maksudnya bagi pendapat pengarang ni keempat-empat ni adalah sama maksud dan boleh berbeza pendapat oleh ulama yang lain. Macam mana? Maksudnya empat lafaz ni boleh berbeza pendapat oleh ulama yang lain. Ini adalah pemakaian. Maknanya empat lafaz ini boleh Anda pakai untuk Rasul, untuk sahabat, dan untuk tabi'i. Beberapa orang lebih senang, saya macam hadis itu sudah terbiasa dengan Rasulullah. Yang lainnya saya guna athar atau
khobar, tapi hadis terkena dengan Rasul. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada lagi ulama yang mengatakan saya kena pakai athar ataupun khobar. Oke saja. Dosa tak mereka buat macam itu? Tak dosa. Itu hanyalah pasion dan kesenangan untuk memakai. Anda nak pakai apa aja terpulang kepada Anda. Tapi Anda jangan buat athar satu daripada 4 ini untuk selain Rasul, tabi'in atau sahabat. Wafil athar, ternyata perkataan Akif. Alamak, sejak kapan perkataannya Akif ini menjadi athar? Tak ada macam itu. Paham ya? Anda boleh bermain di 4 ini, Anda gunakan untuk salah satu daripada 3. Di atas itu ada unsur dusta. Yakni kalau sekarang ekstrim, menggunakan 4 lafaz ini untuk selain Nabi, sahabat, dan tabi'in, ada sedikit unsur dusta. Kenapa? Karena Anda macam membuat orang faham dengan selain biasa, dengan selain huruf. Ada semacam bohong di situ. Tapi untuk memahami 3 ini oke, tak ada problem di situ. Katanya lagi? Dalam ini kan saya tadi cakap yang pasal kalau seandainya cerita pasal sejarah, kita guna perkataan akhbari. Okay. Kalau untuk hadis, kita kata muhaddis. Okay. Tapi kata saya juga semuanya tu bawa maksud yang sama. Adakah sebenarnya konsep yang kita boleh pakai idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a? Tak macam itu. Ini ini adalah istilah Kenapa? Karena perjalanan Nabi itu juga histori. Paham tak? Tapi ini bukan histori biasa. Ini adalah histori khusus, histori nubuah. Dibuat nama yang khusus. Namanya ahadits atau sirah. Mempunyai nama yang khusus. Sejarah orang secara umum kita beri nama yang lain agar tidak ada kerancuan antara sejarah Rasul dan sejarah orang lain. Sejarah Rasul khusus namanya sirah, namanya muhaddits. Yang ini namanya akhbari. Bukan ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Maknanya ketika ada hadis ada khobar. Maknanya hadza muhaddits wa akhbari. Kalau ijtama'a muhaddits wa akhbari, hukumnya berbeza. Tak macam itu cara memahaminya. Ini hanya sebagai istilah saja, tuan. Khobar, athar, sunnah, wa hadis, istilahnya dengan makna yang sama di dalam ilmu hadis. Di dalam selain ilmu hadis, maknanya mungkin boleh berbeza. Karena itu di selain ilmu hadis, akhbari ini hanya untuk orang yang pandai histori. Muhaddis hanya untuk orang yang pandai ilmu hadis. Ini di luar ilmu hadis. Kalau Anda nak cakap di dalam ilmu hadis, cerita lain. Wallahu a'lam. Ini hanyalah istilah di dalam ilmu hadis saja. Di dalam ilmu yang lain berbeza kalam ini. Tak ada kisah di situ. Cuman anak teruskan atau nak stop? Sudah pukul 10.30, hampir 10.30, 10.10. Jangan aku tagih. Berhenti dulu. Oke. Kita berhenti dulu sampai sini. Saya pun sudah sebenarnya nak saya teruskan, tapi hadis qudsi ini perlu 45 menit. Pukul 11 perempuan takut nanti. Ada Pontianak takut di mereka. Kita berhenti sampai sini, insya Allah kita teruskan pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang pandai dalam ilmu hadis, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengelokkan muka kita, membuat kita berseri-seri di dunia wal akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kita orang-orang yang bisa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah wa ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma wa aslafuna salihun wa ila Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kerana selesai pengajian kita yang ketiga untuk kitab Qawaid Asasiyah bersama Habib Ali Bakir. InsyaAllah sama-sama kita doakan moga Allah dapatkan bahasa Habib, tambahkan ilmu Habib, Allah kurniakan keafian bagi Habib. Amin amin. Untuk manfaat kita dan umat, insyaAllah. Jadi insyaAllah pengajian berikutnya bulan depan, hari